Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tercurah limpahkan kepada baginda kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat serta umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang di perbincangan kami di sini berempat. Ada narasumber dan saya sendiri sebagai moderator. Selamat datang kepada narasumber. Makasih atas kesempatan waktunya di sore ini yang akan membahas isu-isu pendidikan Islam di zaman era modern digitalisasi. Baik, saya akan bertanya kepada salah satu narasumber terlebih dahulu ya, Pak Dani. Saya akan mempertanyakan bagaimana dan apa sebenarnya makna pendidikan Islam di era modern. Apa tantangan pendidikan Islam di era modern ini? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya mengenai esensi dulu ya daripada pertanyaan tadi. Tantangan mengenai esensi dari sebuah pendidikan Islam ini adalah pandu daripada nilai harmonisasi atau yang disebut rahmatul lil alamin, bahwasanya orang muslim atau pendidikan muslim ini mampu untuk mengelola masyarakat ini agar ada nilai sebuah rahmatul lil alamin atau yang disebut kedamaian, kecintaan itu. Maka dari itu kita harus memantik rahmatul lil alamin, dan rahmatul lil alamin ini berkorelasi kepada sebuah nilai akhlak, dan akhlak itu yang saya mengemaskan di era sekarang ini masih memperdebatkan sebuah pertanyaan yang tabu antara akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Bahwasanya kalau seperti itu konsepnya, maka gambarannya kita menutup jendela dan matahari tersebut tidak tercerahkan terhadap kita, jadi tergelapkan. Lalu ketika kita ilmu itu lebih tinggi daripada sebuah akhlak, maka gambarannya kita mampu untuk dibodohkan oleh orang yang bodoh ataupun yang pintar. Jadi harus ada stabilitasan antara akhlak dan ilmu, itu harus berdiri jejer dan tidak menjomplangan. Dan itu harus kita pertanyakan, karena di era sekarang kan orang itu yang namanya akhlak itu minim sekali, karena kayak kemungkinan tadi era yang serba cepat, era yang serba cepat akan informasi yang gaya-gaya orang itu mampu dilihat kita tanpa memfilter atau mengelolanya. Karena kita sebagai kaum muslim ini mempunyai PR agar kita membenahi hal-hal yang terjadi ini. Apakah kita mampu untuk mencetuskan orang tersebut berkarakter juga berilmu? Itu saja. Baik, terus apa kita sebagai pendidik pada yang akan dididik kayak siswa, gimana caranya agar mendidik anak-anak itu lebih paham dengan
tantangan pendidikan di zaman era modern ini? Iya, ini juga sebuah PR bagi kita ya, masing-masing sebagai kaum pendidik Islam, yang mana harus kita benahi juga. Ya, cara penerapannya setahu saya itu ya kita harus menjadi lawyer, menjadi tokoh. Kita sendiri harus tahu akan tindakan kita ini berdampak tidak terhadap orang lain, berdampak positif kah, negatif kah, itu akan menduplikat ke orang lain. Maka dari itu kita sebelum merenov seseorang itu kita tahu sendiri akan kekurangan diri kita. Jadi ya ini yang dinamakan inkompetensi atau ketidakahlian sebuah bidang. Ketika akhlak itu tidak ditancapkan pada guru, maka yang terjadi ya murid tersebut akan mudah ya terjerumus akan di era modern yang negatif gitu ya, di dalam era modern yang negatif. Oke. Yang saya tahu dan beberapa cara masuk dengan bagus ya ternyata ya. Jadi bagaimana kita sebagai seorang pendidik itu harus menanamkan kepada siswa-siswa kita sebuah karakter, dan sebelum mendidik kita juga harus menanamkan kedua esensi yaitu akhlak dan ilmu. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, banyak pertanyaan akhlak atau ilmu dulu. Benar. Yang harus kita tanamkan itu yang pertama itu akhlak dan kedua ilmu. Jadi jika ada pertanyaan akhlak atau ilmu dulu, itu saling melengkapi, tidak ada masing-masing yang mengungguli. Ya, ibaratnya kayak manusia gitu ya. Sesungguhnya setelah kesulitan ini disertai dengan kemudahan ya. Dan kita juga sebagai pendidik harus mengenali karakter seorang siswa. Ya. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua pada Pak Mahfud ya. Oke. Bagaimana pandangan Pak Mahfud tentang mengenai pendidikan Islam di era digital? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Bagaimana kita menerapkan para pendidik itu itu apa tentang mengenai digitalisasi? iya, pendidikan Islam di era digitalisasi. Sebenarnya itu sangat bermanfaat buat era sekarang juga daripada zaman dahulu. Mengapa? Karena sangat mudah mengakses medsos maupun lainnya, dan masalahnya itu hanya bagaimana cara mengaplikasikan pendidik Islam kepada siswa-siswa. Mengapa? Karena siswa-siswa maupun masyarakat kadang mereka gampang mengklaim bahwa suatu berita atau tentang apapun itu langsung diterima buat mereka. Iya. Tidak ada pandangan lain gitu Tidak ya. ada pandangan lain dari dia pun bahwa atau enggak. Ya, termasuk kayak banyak ormas kayak model pesantren ya. Pesantren itu kan notabene dididik untuk mengenal kedalaman Islam ya. Itu agama lah gitu ya. Nah, banyak orang-orang yang mengklaim bahwa ada suatu kasus dari pesantren tersebut, dia mempunyai kasus atau maaf kayak melecehkan sebuah santriwati ya, seorang ustadz gitu ya, ormas gitu ya, ormas ustadz gitu ya, yang mengaku bahwa dia ustadz gitu, sampai melecehkan seorang santriwati. Nah, itulah muncul berita di media sosial. Akhirnya orang-orang itu mengklaim bahwa semua pesantren itu sama gitu ya. Apakah kita itu pantas mengklaim bahwa semua pesantren itu sama? Gitu? Gimana itu pendapat Pak Nadi? Iya, yang pertama kita harus
dikotomi atau memisahkan antara pelaku dan korban universal. Pesantren kan universal. Ya bahwa itu segelintir atau ya bahkan 3-4 pesantren. Ya kemungkinan ya itu yang menjadi kejelekan di dia sekarang ini, mengklaim-klaim seperti itu, informasi begitu kencangnya, di mana ya kemungkinan dulu juga banyak karena tidak ada era yang seperti ini, yang setan kotak ini yang kita sebut ya banyak di era zamannya Gus Dur atau Gus Baham itu ini tidak terlihat saja. Ya itu kita juga ya saya selaku ya di area pesantren mempunyai banyak apa ya rekonstruksi apa sih maksud dari pesantren ini. Apakah kita membuat karakter doang tanpa merenov akan sebuah pengetahuan? Karena dari apa ya, karena pesantren ini pandangan orang di luar pesantren itu terlalu apa ya, tradisional, tidak modern. Sedangkan di dahulu kala itu Islam masa jayanya sangat-sangat jaya, di mana pemikirannya melebihi di era sekarang yang Al-Khawarij, As-Sunni, Avicenna yang membuat perobatan atau kedokteran atau filsafat yang apa ya, kalau kita pelajari itu pengarangnya yang dinamakan apa ya, falsafah, di mana era seperti itu kan gila-gilaan itu kemajuannya, dan di sini masih masih meributkan hukum itu seperti apa, sedangkan di luar pesantren kan masih apa ya, membuat atau merenovasikan sebuah pengetahuan begitu luar biasa, yang seharusnya handphone ini yang dibuat oleh kaum muslim sehingga tidak mampu untuk menyelewengkan yang terjadi sekarang di non muslim dibuat mudah. Iya, baik. Terkadang kan di lingkungan pesantren itu ya, pesantren itu notabene kayak mendidik ya, kayak sekolah-sekolah formal lainnya, kayak SD, kayak SMP gitu. Nah, di lingkungan pesantren juga tak kalah sama. Dia mempunyai sekolah dasar juga ya, sekolah dasar, sekolah menengah sekolah menengah ke atas, sekolah menengah pertengahan SMP gitu ya. Ya, nah terus di pesantren kan itu tidak boleh membawa sebuah handphone gitu ya, atau dilarang gitu. Apakah itu mampu bisa menjadi suatu kemajuan? Sedangkan di luar pesantren itu dia mempunyai gadget, dia bagus cara mengenai memainkan gadget tersebut ya. Nah, apa tantangan di pesantren ketika tidak mempunyai HP? Apakah akan maju si anak tersebut? Kita sebagai pendidik itu gimana? Apalagi kan Mas Dani sebagai pengajar juga ya, sebagai pendidik ya, mendidik anak-anak di sebuah pesantren. Apa pandangan Pak Dani sebagai guru pesantren? Apakah anak tersebut ketinggalan zaman atau gimana gitu? Cara mendidiknya itu gimana sih di lingkungan pesantren itu? Oke. Ini yang kita direnovasikan teman-teman pesantren ini, bukan kita harus membawa HP gitu. Semua baik dari yang sanawiyah 1 atau sanawiyah 2. Enggak, saya bukan mempermasalahkan itu, karena emphasis atau tendensial dari sebuah pesantren salaf ini, dia ini bisa berdialektika atau memusyawarahkan sebuah permasalahan
Sedangkan lawyer-lawyer ini atau pencetus atau kita sebut sebagai kiai tidak mampu mengarahkan di mana gitu, kerangka atau permasalahan yang terjadi di era yang sekarang seperti climate change, perubahan iklim, juga apa gitu memitigasi akan terjadinya sebuah tsunami itu seperti apa. Kita seharusnya seperti itu yang kita pikirkan, bukan hukum itu seperti ini atau ini. Itu mah sama saja kita menyempitkan sebuah norma keaslian dari Islam sendiri. Ya, gambarannya ya, kita harus mampu untuk mendialektika agar si santri ini mempunyai empati akan dampak lingkungan, cara dia membuang sampah itu atau mengelola sampah itu seperti apa, agar kita tahu rule atau peran kita terhadap dia bumi ini. Iya. Bukan. Ya. Oke, saya ada pertanyaan yang terakhir ya. Bagaimana sih tantangan pendidikan Islam di di era digital ini gitu? Lebih ke agar anak-anak itu tidak tertinggal zaman gitu. Jadi ibarat kayak gaptek lah gitu. Iya. Gimana tuh kalau tahu dari Pak Danya atau dari Pak Vicky? Oh. Terus dari Pak Lopun gimana itu? Nah, sebenarnya pendidik Islam itu harusnya bisa mengaplikasikan teknologi yang ada di zaman sekarang itu pada masyarakat maupun siswa-siswa. Mengapa? Karena itu sangat berpengaruh pada zaman ini. Walaupun banyak pondok pesantren itu tidak memegang HP, ya. Nah itu, tapi bagaimana pesantren tersebut itu bisa gitu Untuk memajukan anak tersebut gitu ya. Ya. Nah, terus yang saya dari semua narasumber tadi berpendapat gitu, bagi saya ada suatu suatu kontra lah, bahwa entah gitu kenapa di keislaman, di pendidik Islam gitu ya, ustadz kayak guru atau segala macam ulama lainnya gitu, di pendidik Islam itu banyak sesama Islam gitu, yang seagama gitu, yang seiman gitu, bahwa kayak model ada suatu ulama, dia itu kayak orang lain itu kayak menyesatkan gitu. Apa sih cara solusinya bagaimana cara memberhentikan ulama tersebut untuk jangan sampai kita terjerumus ke si ulama tersebut gitu. Kayak model ada bahwa seorang ulama dia adalah kayak punya kepentingan dengan Tuhan gitu ya, sampai pernah mengklaim bahwa dirinya itu penjaga gawang neraka gitu ya, ada kan gitu ya. Nah itu apa gitu tantangan kita sebagai pendidik Islam itu, cara memberhentikan si ulama tersebut, bukan memberhentikan ya, lebih ke mencegah gitu ya, mencegah anak-anak tersebut jangan sampai terjerumus gitu. Ya kalau seperti itu kita harusnya yang pertama jangan kita kritisi di depan orangnya, karena itu kemungkinan bisa menyinggung. Yang kita lakukan yang pertama kali itu ya kita harus mempertanyakan apakah itu benar tindakan yang Anda lakukan. Jangan semata-mata kita mempunyai argumentasi yang benar lalu kita memaparkan terhadap beliau sulit, karena argumentasi yang dipercaya itu sulit untuk diselewengkan, dibenarkan. Ya pasrah aja. Ya sebenarnya ini ngomong juga ya, banyak di balik layar mayoritas. Jadi kita harus saling hati-hati aja ya.
hati-hati. ada penggunaan gitu Ya. anak di usia dini. Mungkin itu sangat sulit karena dia ada minoritas. Iya, benar. Oke, baik ya. Mungkin banyak lagi ya beberapa yang harus kita bahas ya. Mungkin kita durasi udah lama juga gitu ya. Kita akhiri aja gitu ya dari diskusi ini, nanti kita berbincang lagi di apa? Di balik layar gitu ya. lebih jelas lagi gitu ya. Ya, yang baik. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada narasumber atau pendapat-pendapat yang saya berikan pertanyaan gitu ya. Kita di sini pendidik sebagai pendidik ya, mendidik ya, mendidik gitu. Lebih hati-hati untuk menggunakan kotak itu kayak HP, kayak handphone gitu. Agar murid-murid yang dididiknya itu kayak siswa atau siswi gitu. Untuk mengenai hal-hal yang bermanfaat, jangan sampai terjerumus yang enggak gitu ya, tercegah dari sebuah virus-virus lainnya gitu ya. Baik, yang kedua itu lebih Al-Quran dan Sunnah menjadi dasar bagi seorang pendidik gitu ya. Kita harus tahu kita itu mendidik itu jangan sampai suatu kekerasan gitu. Jangan sampai mendidik itu jangan sampai kita memakai kekerasan atau memukul atau segala macam. Ketika si anak tersebut emang susah untuk diajarkan, kita dibalikin lagi kepada orang tuanya gitu ya. Karena ketika anak itu ingin dididik oleh pendidik, kita harus berkomitmen dulu dengan kedua orang tuanya. Jangan sampai ada pro kontra dengan orang tua tersebut gitu. Jangan sampai anaknya mau dididik, tapi ketika anaknya itu dikasih teguran oleh guru, dia malah mengadukan kepada kedua orang tuanya, dan kedua orang tuanya juga kebanyakan atau sebagian bahwa anak salah juga dibela gitu ya. Jangan sampai kita menjadi salah satunya tersebut gitu. Kita beri tahu dulu gitu. Kayak semenjak pesantren banyak oknum ustadz yang enggak gitu. Ya, yang saya anjurkan bahwa sebuah pesantren itu seharusnya yang saya anjurkan harus memiliki CCTV agar banyak bukti gitu, jangan sampai menjadi sebuah nanti takutnya tercoreng gitu pesantrennya kalau ketika kita yang enggak lah intinya. Oke, baik. Yang ketiga, tantangan zaman harus dijawab dengan meningkatkan kualitas pendidik, guru, keluarga serta pemanfaatan teknologi secara bijak. Oke, baik. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Oke. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai sebagai hamba yang terus belajar, mengamalkan ilmu dan menyebabkan manfaat pada sesama. Saya ucapkan terima kasih pada seluruh narasumber atas ilmunya dan pandangannya. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang jelas gitu ya dalam membantu jalannya diskusi sore ini gitu ya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.